Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya akan kembali lagi menceritakan kisah misteri yang berjudul Teror Pocong Mbak Sum. Awalnya saya nggak yakin mau cerita ini, karena dari sekian banyak pengalaman saya, ini adalah salah satu kejadian yang menurut saya paling seram, membekas bahkan sampai sekarang. Dan jujur saya masih agak merinding kalau ingat kejadian ini. Jadi sebelum saya masuk ceritanya, saya cuma mau bilang, kalian boleh percaya atau nggak percaya kalau ada yang lain yang senantiasa hidup bersama kita. Terlepas dari itu, kita harus saling menghormati. Waktu itu hari petang, teman saya si Adi tiba-tiba bilang sesuatu yang ganjil. "Bro, lu nggak pulang? Bentar lagi maghrib loh." Saya bingung karena nggak biasanya Adi atau teman-teman saya yang lain nyuruh pulang di saat maghrib adalah waktu yang tergolong sore bagi saya. Saya perhatikan teman-teman saya yang lain setuju. Saya memang kalau main biasanya ke desa tetangga, sebuah desa yang terletak di sebelah timur desa saya berada. Waktu itu saya masih SMK. Dan jalanan belum diaspal sama sekali. Jadi kalau naik sepeda mesti merasakan geranjalnya batu kerikil. Desa saya dan desa tetangga satu kecamatan, hanya terpisah oleh sungai kecil dan sebuah pemakaman. Ya, pemakaman. Pemakaman ini khusus untuk desa saya dan desa tetangga. Jadi bisa dibilang ini adalah pemakaman satu-satunya dan untuk bersama. Karena teman saya juga bergegas mau pulang, akhirnya saya mengalah. Saya pulang meski sebenarnya saya masih mau main dan bercengkrama, karena saya jarang sekali ketemu mereka di sela kesibukan saya sekolah. Di sepanjang jalan yang dipenuhi rumah warga, saya baru sadar semua rumah tertutup. Menurut saya ini aneh. Nggak biasanya jam sore seperti ini semua rumah warga sudah ditutup. Bahkan beberapa rumah sudah mematikan lampu teras. Pos kamling yang berada di ujung desa yang biasanya ramai oleh bapak-bapak ngerumpi, kini kosong. Saya tetap mengayuh sepeda dan masih memperhatikan rumah-rumah warga. Penerangan di jalan gak terlalu bagus, hanya dari lampu-lampu para warga. Tanpa saya sadari, saya sudah mau keluar desa dan memasuki jembatan yang di bawahnya dialiri sungai. Di sini akhirnya saya ketemu sama seseorang. Dari jauh memang saya melihat siluet seseorang berdiri mau nyebrang jembatan, tapi dia cuma diam. Saya pikir mungkin lagi nungguin saya, karena memang jembatannya sempit dan gak bisa dipakai untuk dua jalur. Semakin saya dekat, perasaan saya tiba-tiba gak enak, seolah tiba-tiba ada angin dingin. Begitu sudah dekat dengan jembatan, saya dapat lihat dengan jelas siapa yang berdiri di sana. Rupanya Mbak Sum. Semua orang tahu siapa Mbak Sum. Beliau adalah warga desa tetangga tempat saya main sebelumnya. Gak ada pecel yang seenak buatan Mbak Sum. Itulah kenapa beliau sangat terkenal. Begitu kami papasan, saya menyapa beliau seperti saya menyapa warga sebagai sopan santun sebagai masyarakat Jawa yang tahu tata krama. "Monggo," tapi Mbak Sum tidak menjawab salam saya. Beliau cuma berdiri, matanya kosong melihat jalan menuju pemakaman. Saya pikir mungkin beliau tidak dengar salam saya, jadi saya lanjut masuk ke jalur pemakaman. Meski pemakaman, saya sudah sering lewat sini, karena memang cuma ini akses jalan menuju desa sebelah, kecuali mau muter lebih jauh lewat pabrik gula. Anehnya, petang ini saya nggak melihat ada yang lewat. Aneh, seharusnya banyak orang lewat di sini selain saya, karena akses di sini yang paling dekat. Saya berusaha nggak mikir macam-macam, jadi saya masuk ke area pemakaman. Saya juga lupa buat ucap salam, karena saya percaya ada kehidupan setelah kematian, menurut apa yang saya percayai. Gemerincing rantai sepeda saya terdengar,
perasaan saya jadi nggak enak. Kalau begini biasanya sepeda saya mau los rantainya. Saya cuma batin, jangan los di sini, jangan di sini losnya. Nanti saja di rumah warga. Emang dasar apes, rantai sepeda saya los beneran. Saya ngumpat keras-keras, jancuk, tapi begitu sadar saya ngumpat di pemakaman, nyali saya langsung ciut. Saya buru-buru benerin rantai sepeda saya lihat depan belakang masih belum lihat ada orang lewat. Kalau saja itu bukan sepeda satu-satunya, pasti sudah saya tinggal. Di sela saya benerin sepeda, saya dengar suara seperti suara burung. Saya lihat sekeliling, suaranya semakin lama semakin terdengar jelas di sini. Mau nggak mau, saya akhirnya melihat ke area pemakaman. Pemakamannya sendiri terpisah dari jalan utama oleh tembok setinggi dada orang dewasa. Waktu saya berdiri, saya bisa lihat rentetan batu nisan dan pohon kamboja di sampingnya. Tapi ada yang menarik perhatian saya, seperti di balik salah satu pohon kamboja ada yang sedang mengintip melihat saya. Saya menyipitkan mata berusaha memperhatikan. Sebelum seseorang mengkertak bahu saya berjingkat saking kagetnya. Tapi begitu saya tahu siapa yang mengkertak saya jadi lega. "Ngapain kamu di sini mahrib-mahrib seperti ini?" katanya. Beliau adalah Pak Iman, juru penjaga makam ini, yang rumahnya tepat di gerbang masuk makam desa saya berada. "Rantai saya los, Pak." Saya bilang polos. Beliau memperhatikan sekeliling. Mimik wajahnya panik. Ya sudah, sini tak bantuin." Beliau membantu membenarkan rantai saya. Sementara saya melihat di mana saya tertuju tadi. Gak ada apa-apa, karena yang saya lihat cuma pohon kamboja tanpa ada siapapun di baliknya. Begitu rantainya terpasang, Pak Iman segera bilang dengan tergopoh-gopoh, "Sudah cepat pulang, jangan lupa bersihkan badanmu, jangan keluar-keluar lagi ya." Saya cepat mengayu buat pulang, sementara Pak Iman pergi lagi dengan senter tua di tangannya. Itu adalah pengalaman paling mengerikan yang pertama kali saya rasakan saat lewat pemakaman desa. Tapi itu masih awalnya saja, karena begitu saya tahu apa yang terjadi, saya nggak tahu lagi harus ngomong apa. Sebelumnya, kalau kalian tanya di mana tempat kejadiannya, mohon maaf saya nggak bisa memberitahu. Karena apa yang mau saya ceritakan menyangkut privasi penting sebuah keluarga dan tentu saja keamanan tempat kami tinggal. 1 minggu setelah kejadian itu, saya ketemu sama Adi di gor yang biasa digunakan buat olahraga. Saya sama Adi emang beda sekolah, dan seperti yang saya bilang, saya jarang main ke desa sebelah meski desa kami bertetangga. Adi sendiri teman saya waktu SD. Saya basa-basi ngobrol sambil minum es tebu. Ngobrol ngalor ngidul, tiba-tiba saya keingat kejadian petang itu. Saya ceritakan semua mulai dari rumah warga sampai kejadian di pemakaman yang menurut saya seram itu. Tapi saya lupa detail cerita waktu saya ketemu Mbak Sum. Awalnya Adi nggak tertarik dengan cerita saya, dan soal rumah sudah dikunci itu adalah hal yang lumrah terjadi. Saya tahu kayaknya Adi menutupi sesuatu. Saya juga cerita kalau di pemakaman kayak lihat ada orang ngintip saya dari balik pohon kamboja sebelum Pak Iman datang. Adi masih nggak tertarik. Sampai akhirnya saya cerita saya ketemu Mbak Sum di jembatan di atas aliran sungai antar desa. Di saat itu saya tahu Adi tampak pucat dan lihat saya dengan tatapan ngeri. Adi nggak ngomong apapun, kemudian dia pamit karena dia harus balik ke sekolah. Saya nggak penasaran sama sekali, karena memang semua rentetan kejadian nggak ada yang perlu dibikin penasaran. Sampai akhirnya ketika saya di rumah dan ibu bilang nggak masak, saya usul sama ibu, "Beli pecelnya Mbak Sum aja, Bu." Ibu saya cuma lihat saya dengan tatapan bingung. "Loh, kamu nggak tahu?" kata ibu. "Tahu apa, Bu?" kata saya. "Mbak Sum sudah meninggal 1 bulan yang lalu."
Innalillahi. Saya cuma batin karena saya baru tahu sekarang. Jujur saja saya itu orangnya memang interaksi sosialnya kurang. Jangankan tetangga desa, tetangga sendiri saja saya kadang lupa namanya. Saya masih nggak percaya dengan apa yang saya baru dengar. Sampai saya baru ingat kejadian saya ketemu Mbak Sum bukannya seminggu yang lalu. Saya kaget, saya tanya sama ibu, apa nggak salah soal kapan meninggalnya Mbak Sum? Beliau cuma bilang kalau nggak salah karena ibu ngelayat ke sana. Tapi ibu ngerasa ada yang aneh waktu pemakaman. Saya tanya apa, tapi ibu nggak mau kasih tahu. Katanya pamali membicarakan kematian seseorang dan nggak pantas saja yang begituan diceritakan. Saya mendesak ibu buat cerita karena saya sumpah penasaran sekaligus saya mau memastikan lagi. Ibu tetap kekeh nggak mau cerita, tapi ibu cuma bilang nggak ada yang diizinkan buat melihat jasad Mbak Sum yang mau dikebumikan. Tanya saja sama bapakmu, bapakmu ikut menguburkan. Saya baru ingat bapak biasanya bantuin tiap ada pemakaman. Jadi akhirnya saya nunggu bapak pulang kerja. Begitu bapak pulang, saya langsung menanyakan perihal pemakaman Mbak Sum. Bapak cuma lihat saya dengan tatapan selidik. Beliau cuma bilang, "Hus, tidak etis ngomongin orang yang sudah nggak ada." Saya nggak dapat info apapun akhirnya dari bapak. Kemudian saya kepikiran soal Adi. Saya bela-belain mencari Aldi di rumahnya dan akhirnya kita ketemu di lapangan. Dia lagi main bola sama yang lainnya. Saya pun ikut main bola. Setelah main bola, saya tanyakan soal itu. Adi dan yang lainnya cuma diam-diam, gak ada satupun dari mereka yang mau cerita. Saya akhirnya pulang. Kecewa, saya coba hitungin lagi kapan tanggal kematian Mbak Sum dengan kejadian saya ketemu beliau di jembatan samping pemakaman. Saya masih gak habis pikir kalau Mbak Sum sudah gak ada 1 bulan yang lalu. Lalu yang saya temuin waktu itu siapa dong? Oke, sekarang saya akan melanjutkan. Intinya waktu itu berjalan dengan cepat dan saya ketemu Adi lagi. Dia lagi sama teman sekolahnya ngopi di warung dekat alun-alun. Di sini saya menghabiskan banyak waktu buat ngobrol sama dia. Sampai akhirnya dia nyeletuk. "Lu masih penasaran kenapa saya nggak mau ngomongin soal Mbak Sum?" Otomatis saya kaget. Sudah lama saya nggak tertarik lagi sama hal itu dan sudah meyakinkan mungkin saya salah lihat waktu itu. Tapi pertanyaan Adi terlalu menggiurkan untuk ditolak. Jadi saya bilang, "Ya, saya masih tertarik." Adi ngelihat sekeliling seperti mau bicarain rahasia negara. Kemudian dia ngeliatin saya sambil setengah berbisik. Mendengar hal itu, yang pertama kali saya ucapkan cuma astagfirullah. "Kamu jangan ngaco, Di," ucap saya yang gak percaya. Adi nyangga ucapan saya dan bilang kalau 40 hari setelah kematian Mbak Sum, di desanya diteror oleh pocong yang menyerupai wujud Mbak Sum. Di sini saya cuma diem mendengarkan Adi menceritakan semua informasi dari pengalaman-pengalaman semua warga kampung yang melihat dengan matanya sendiri. Sampai sini saya bakal menceritakan apa yang Adi dengar dari semua warga kampung yang dihebohkan dengan teror pocong selepas maghrib. Adi masih terlihat takut terdengar dari suaranya yang rada pelan. Seolah-olah apa yang dia ceritakan ini bakal mengejar dia kalau dia cerita ke seseorang. Dan saya semakin penasaran. Singkatnya, Adi cerita kalau sebelum Mbak Sum meninggal, beliau sempat sakit keras. Nah, di sini Adi juga nggak tahu, karena dia juga nggak ikut menjenguknya. Yang jenguk cuma ibu-ibu dan tetangga sekitar. Masalahnya rumor yang Adi dengar sakitnya Mbak Sum itu nggak umum alias ganjil. Kalau dia dengar dari ibu dan bapaknya sendiri, di mana Adi curi dengar waktu mereka ngobrol kalau Mbak Sum dikirimi santet.
Tapi orang tua Adi sendiri nggak mau ambil spekulasi jauh. Yang jelas waktu lihat muka ibunya cerita, wajahnya antara ngeri dan shock. Anak-anak tetangga juga ramai pada ngomongin Mbak Sum. Mereka penasaran apa yang menimpa beliau. Tapi waktu itu sudah nggak boleh ada yang menjenguk lagi. Rumahnya kayak sengaja ditutup dan nggak nerima tamu. Cerita yang paling jelas yang Adi tahu dari kondisi Mbak Sum datang dari Bu Mi, tangga Mbak Sum sendiri yang kebetulan punya warung. Waktu Adi lagi nongkrong, kebetulan Bu Mi lagi cerita dengan tetangga yang lain. Di sini Adi dengar jelas Bu Mi bilang kalau wajahnya Mbak Sum aneh. Seluruh wajahnya menghitam dan kondisi matanya melotot. Gak cuma itu, bagian tubuhnya yang lain juga gak kalah hitam. Ada luka semacam melepuh dan juga dipenuhi nanah. Mbak Sum cuma meraung menahan sakit. Semua orang yang lihat katanya gak bisa ngomong apa-apa, kayak semacam shock melihat ada hal seperti ini. Keluarga Mbak Sum sendiri juga gak bisa berbuat apa-apa. Kabarnya mereka sudah sempat memanggil orang pintar. Anehnya di sini beberapa orang pintar baru lihat rumahnya, ada yang langsung balik bilang kalau dia nggak mampu. Ada yang sempat masuk tapi kemudian pamit, katanya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dan yang kabarnya sampai ada yang didatangkan dari luar kota, cuma menggeleng. Keluarga akhirnya menyerah dan mulai pasrah. Hampir semua tetangga yang sudah berkeluarga tahu hal itu, tapi mereka sepakat nggak bongkar rahasia ini, terutama agar orang luar kampung nggak tahu. Tapi yang namanya mulut orang-orang kita, kadang berita seperti ini menyebar begitu cepat. Di sini saya jadi mikir, apa jangan-jangan ibu saya juga tahu soal gini dan bapak juga, tapi mungkin mereka nggak mau ceritakan ke saya. Jujur saja, waktu Adi cerita, bulu kuduk saya merinding padahal hari masih siang. Saya nggak tahu kalau ada kejadian seheboh ini di desa tetangga. Tepat setelah setengah bulan kurang lebih Mbak Sum menderita, akhirnya keluarga mengatakan beliau meninggal. Di sini Adi bisa lihat sendiri ada yang aneh dengan pemakamannya. Rumahnya ditutup oleh kain hitam sementara warga cuma bantu seadanya nyiapin pemakaman. Adi sendiri cuma bantuin motong bambu, sementara dia ngelirik sana kemari, memperhatikan gelagat keluarga yang mulai masang kembang di sekeliling rumah. Saat itu sekitar jam 4 sore, tapi langit udah gelap dan suasananya sangat tak enak. Jenazah dibawa ke makam jam 5 kurang, diiringi warga sekitar. Kemudian tiba-tiba Adi dan pemuda-pemuda lain dicegah untuk ikut. Niat saya cuma ingin bantu Bu, kata Adi. Tapi hampir semua orang dewasa wajahnya pucat. Akhirnya pemakaman dilangsungkan tertutup, cuma warga dan orang dewasa yang ikut. Di sini Adi dengar sendiri dari Mas Piko, sepupunya yang kebetulan boleh ikut. Dia cuma bilang, untung kamu gak ikut kemarin. Adi kaget terus bertanya, katanya sempat ada yang pingsan sekitar 4 orang ya Mas. Mas Piko cuma diam beberapa menit sambil ngisep rokok di tangannya. Pingsannya mereka karena gak kuat lihat. Mas Piko ngelirik Adi, wajahnya tegang. Wes gak pantas iki diceritakne. Tapi Adi tahu mereka pingsan waktu lihat jenazah Mbak Sum. Mulai dari sini semuanya dimulai. Saya bakal ceritakan ini dari sudut Adi cerita waktu dia dengar dari semua tetangganya. Karena terornya sendiri cuma ada di kampungnya Adi. Bu Mi adalah pemilik warung sekaligus tetangga dari Mbak Sum. Rumahnya sendiri hanya berjarak oleh gang kecil, sedangkan warungnya tepat di seberang jalan di samping lapangan voli. Setelah acara tahlilan yang dilaksanakan setelah sholat Isya, Bu Mi membuka warungnya. Beliau biasanya menyajikan kopi untuk tetangga atau orang yang sekedar ingin mencari angin. Tapi malam itu suasananya lain.
Gak pernah Bu Mi merasa kondisi desanya sesepi ini. Dia cuma duduk sambil melihat jalanan yang kosong. Kemudian firasatnya tiba-tiba gak enak. Bu Mi merasa malam ini dia tidak seharusnya buka. Benar saja setelah beberapa saat merasakan hati dan pikiran gak tenang, sekarang dia mencium aroma kembang kemboja. Kembang kamboja sendiri baunya tipis, nyaris tidak berbau, tapi kali ini baunya tercium menyengat. Dilihatnya ke sana kemari mencari dari mana asal bau ini muncul. Jalanan masih sepi sementara angin dingin malam berhembus. Masih jam 8:30, tapi suasananya nyaris seperti jam 12 malam. Sampai akhirnya Bu Mi mendengar suara seseorang memanggil. Suaranya merintih, "Mbok, Mbok." Bu Mi tahu pemilik suara ini. Beliau juga tahu di mana suara ini terdengar. Tapi hati dan pikirannya mencoba menolak, sementara suara memanggil itu terus terdengar. "Mbok, iki aku, Mbok." Setelah perang batin, Bu Mi akhirnya berbalik. Dilihatnya sosok yang memanggilnya berdiri di depan pintu warung. Seketika itu Bu Mi cuma bisa berucap istighfar sambil menutup matanya rapat-rapat, karena apa yang dia lihat benar adanya. Itu Mbak Sum tapi dengan wujud pocong. Samar Bu Mi masih mendengar sosok yang menyerupai Mbak Sum berbicara. "Mbok, tolong Mbok." Bu Mi masih menutup mata sambil mulutnya memanjatkan ayat-ayat. Suaranya tidak mau hilang, suaranya terus meminta tolong. Dengan keberanian yang tersisa, Bu Mi melihat Mbak Su masih berdiri. "Sudah toh nak, sudah. Dirimu sudah berbeda alam. Kembali ya nak, kembali." Tapi seperti tidak mengindahkan permintaan Bu Mi, sosok itu masih berdiri di tempatnya. "Tolong Mbok." Bu Mi tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sampai akhirnya Bu Mi mungkin mengingat kenapa Mbok Su menemuinya. "Mohon maaf ya nak, bila aku punya salah, maaf sebesar-besarnya. Mulai sekarang aku juga memaafkanmu. Kembali ya ke tempatmu." Tepat setelah Bu Mi mengatakan itu, pocong Mbak Su pergi. Malam itu juga Bu Mi merapikan dagangannya dan pergi pulang. Namun Bu Mi belum menceritakan ini semua ke warga atau keluarga Mbak Sum, karena hampir sebagian orang nanti akan mendapat gilirannya sendiri. Sebenarnya masih banyak pengalaman warga yang Adi tahu dan gak kalah serem. Dan alasan kenapa yang menurut saya dan Adi kalau pocong yang menyerupai Mbak Sum ini pilih-pilih korbannya. Sebelumnya saya mau ngasih penjelasan. Apa yang saya ceritakan ini sudah mendapat izin dari Adi, perihal kejadian yang sempat bikin heboh desanya 7 tahun yang lalu waktu saya masih SMK. Saya masih ingat waktu itu Adi menceritakan semua karena memang keadaan desanya perihal meninggalnya Mbak Sum benar-benar bikin semua orang gak nyaman, terutama mereka yang ikut menguburkan jenazah beliau. Orang-orang memilih bungkam atas kejadian ini, tapi beberapa masih suka membicarakannya. Mbak Ida adalah tetangga jauh Mbak Sum. Rumahnya beberapa blok dari rumah Mbak Sum. Namun Ida memiliki hubungan dekat sama Mbak Sum karena suaminya masih bersaudara dengan suami Mbak Sum. Dahulu waktu Mbak Sum masih sakit, Mbak Ida yang merawatnya. Mbak Ida adalah salah satu yang paling tahu betapa anehnya penyakit yang menyerang Mbak Sum. Sebenarnya Mbak Ida tidak pernah mau menceritakan apa yang menimpa Mbak Sum. Namun banyak orang yang selalu bertanya kepadanya. Karena sungkan, terkadang Mbak Ida menceritakan kondisi Mbak Sum. Ketika Mbak Sum meninggal, Mbak Ida pula yang ikut memandikan jenazah beliau. Tapi sebenarnya Mbak Ida itu tahu dia merasa tidak enak atau mungkin bersalah setiap kali membicarakan keadaan Mbak Sum kepada orang-orang yang menanyainya. Saat itu malam hari dan hujan baru turun.
Mbak Ida ada di rumah menghabiskan waktu untuk menonton TV. Suaminya Mas Eko saat itu dapat tugas shift sore di sebuah pabrik kertas. Lokasi rumahnya sendiri berada di samping kebun pisang, cukup jauh dari rumah tetangga. Sekitar jam 11 malam Mbak Ida masih menonton TV. Belum ada keinginan untuk tidur. Sementara hujan masih turun meski hanya sekedar rintik-rintik. Sampai suara ketukan pintu mengalihkan perhatiannya. Awalnya Mbak Ida ragu mungkin salah dengar. Tapi suara itu kembali. Mbak Ida bangkit dari tempatnya berjalan menuju ruang tamu. Tidak pernah terpikir akan ada tamu malam-malam gini. Jadi Mbak Ida hanya mengintip dari jendela kaca yang hanya ditutup selambu. Ketika ia mengintip siapa yang mengetuk pintu, ternyata tidak ada siapapun yang bertamu. Mbak Ida kembali menonton TV, baru saja ia duduk, pintu kembali diketuk. Lebih keras dari sebelumnya. Mbak Ida kembali menuju pintu rumahnya. Sekali lagi ia mengintip dari jendela rumah. Masih tidak ada siapapun. Hal ini terjadi sampai ketiga kalinya. Karena kesal, Mbak Ida menunggu suara ketukan itu di ruang tamu. Dan benar saja suara ketukan itu kembali terdengar. Karena mungkin ingin segera menangkap siapa yang sudah bersikap iseng sama dia, tanpa mengintip di jendela, Mbak Ida membuka pintu. Tepat ketika pintu dibuka, Mbak Ida hanya bisa mematung melihat sosok berdiri dengan kain kafan kotor melotot ke arahnya. Kata Adi mencuri dengar saat Mbak Ida cerita beliau mencium bau amis seperti bangkai ayam. Besoknya Mas Eko menemukan Mbak Ida pingsan di ruang tamu dengan pintu terbuka lebar. Oke, sekarang saya akan melanjutkan. Mas Eko yang panik segera membangunkan Mbak Ida. Kabar tentang pocong Mbak Sum segera menyebar. Ditambah pengakuan Bu Mi kalau beliau juga melihatnya tempo hari. Bu Mi menceritakan kejadian itu, hanya saja ia mencium bau bunga kamboja, sedangkan Mbak Ida mencium aroma bangkai ayam. Kejadian ini hampir membuat satu desa heboh. Pak RT sampai akhirnya bicara dengan keluarga almarhumah dan akhirnya sepakat untuk memanggil orang luar. Saat itulah orang yang dimintai tolong menjelaskan bila Mbak Sum meninggal tidak wajar dan biasanya diikuti dengan penasaran. Untuk alasan kenapa Bu Mi dan Mbak Ida didatangi oleh beliau, karena mereka membicarakan hal yang seharusnya tidak dibicarakan. Saat dimintai jalan keluar itu, orang pintar itu hanya bilang, tunggu sampai 40 hari, maka ia akan pergi dengan sendirinya. Untuk yang tahu keadaan beliau sebelum meninggal, lebih baik diam saja, tidak perlu diumbar atau diceritakan. Orang itu juga memberi nasihat untuk tidak keluar rumah setelah hari petang. Di sini saya jadi tahu alasan Adi menyuruh saya pulang waktu itu. Saya juga jadi tahu kenapa Adi dan teman-teman saya yang lain gak mau ngomongin hal ini. Karena dasarnya saya masih penasaran, saya pun tanya, setelah Mbak Ida apakah Mbak Sum masih menampakkan diri? Adi cuma diem lama, lalu dia bilang, 40 hari desa saya sudah kayak desa mati. Dan karena hal ini gak boleh dibicarakan, ada tukang bakso yang apes waktu lewat desa saya. Bicara tukang bakso, saya cuma ingat satu orang yang sering warawiri desa saya sama desa Aldi. Namanya Cak Mat, pedagang bakso yang dorong gerobak dan gerobaknya dicat pakai warna coklat. Makanya orang-orang lebih kenal dengan nama bakso coklat. Adi mengiyakan jawaban saya. Bakso coklat biasa berkeliling di desa saya sekitar jam 5 sampai jam setengah 6. Kemudian dia akan melewati desa Adi jam 6 lebih. Karena begitu mencekamnya keadaan saat itu, surah yang digunakan sholat hanya dihadiri beberapa orang. Itu pun yang rumahnya bersebelahan dengan surah.
Bakso coklat lewat seperti biasanya dan tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di desa itu. Jam 6 sampai jam 7 jalanan sepi. Jadi beliau melewati desa Adi ke desa yang lebih jauh. Nah, entah apa yang dipikirkan sama Cak Mat, karena biasanya dia tidak kembali ke desanya Adi, tapi melewati pabrik gula ke desa-desa tetangganya. Tapi malam itu, sekitar jam 11, Cak Mat kembali ke desanya Adi. Mungkin beliau penasaran karena nggak biasanya desa itu sepi. Sekaligus mungkin ia ingin menjajakan sisa dagangannya. Barangkali saja nanti ada yang mau beli. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Seseorang memanggil bakso coklat keluar dari rumah yang Cak Mat tahu sebagai rumah penjual pecel. Mbak Sum keluar mengenakan daster yang biasa. Waktu itu Cak Mat tidak menaruh curiga sedikit pun. Beliau menerima mangkok yang dibawa Mbak Sum, basa-basi seperti penjual pada umumnya, namun tidak diindahkan oleh Mbak Sum. Mbak Sum hanya diam saja memperhatikan Cak Mat menjajakan dagangnya di atas mangkok. Yang diingat Cak Mat ketika cerita keesokan harinya adalah ia bertanya, "Mbak, tampaknya kamu sudah sehat ya?" Mbak Sum masih diam saja. Cak Mat masih belum curiga. Setelah selesai menjajakan pesanannya, Cak Mat berniat memberikan baksonya ke Mbak Sum. Tapi seperti disambar geledek, yang di depannya sudah bukan Mbak Sum lagi, tapi pocong yang wajahnya hitam pekat melotot ke arahnya. Cak Mat yang orangnya sudah tata atau biasa melihat hal ganjil, awalnya takut sampai gemetar. Mangkok yang dia pegang jatuh mengenai kakinya. Rupanya mangkoknya juga berubah jadi mangkok isi kembang yang biasanya ada di pemakaman. Tapi setelah istighfar beberapa saat kemudian, Cak Mat berani menatap pocong di depannya. Yang diingat Cak Mat waktu itu, pocong hitam yang menyerupai Mbak Sum waktu sakit itu meminta tolong sama beliau. Jadi Cak Mat tahu kalau Mbak Sum sakit keras dan sempat menjenguk, tapi beliau tidak tahu kalau Mbak Sum meninggal setelah beberapa hari karena Cak Mat pulang ke kampungnya. Malam ini adalah malam pertama dia berjualan lagi. "Mat, tolong Mat," pinta Mbak Sum dengan suara menderita. Cak Mat yang takut bercampur prihatin hanya menatap pocong Mbak Sum. Dengan keberanian yang dipaksakan, Cak Mat bertanya, "Ada apa Tah Sum? Minta tolong apa?" "Tolong Mat, bukakan tali pocongku." Cak Mat saat itu hanya diam, bimbang antara mau membantu atau tidak, karena Cak Mat pernah dengar ada yang membukakan tali pocong dan berakhir meninggal. Jadi pernah ada kejadian di daerah lain, ada pemuda yang nekat membantu membukakan tali pocong, tapi rupanya wajah pemuda itu disembur sampai melepuh. Dan konon pocongnya itu sendiri adalah pocong kiriman. Tidak mau berakhir seperti itu, Cak Mat hanya meminta maaf tidak sanggup. Pocong Mbak Sum tidak mau pergi, bahkan mengikuti Cak Mat yang kemudian mendorong pulang dagangannya. Pocong Mbak Sum bahkan menungguinya di rumah kontrakannya. Istri Cak Mat sampai bingung melihat suaminya tidak mau tidur dan melihat teras terus. Keesokan paginya, Cak Mat menemui keluarga Mbak Sum dan meminta maaf sebesar-besarnya. Karena dulu ketika menjenguk, Cak Mat beberapa kali mengatakan hal yang kurang baik di hatinya. Seperti wajah Mbak Sum yang buruk sekali ketika kena penyakit ini, hal itu sebenarnya tidak disengaja. Setelah kejadian itu, Cak Mat tidak berjualan di desa Adi sementara waktu, dan beliau tidak melihat Mbak Sum lagi di depan rumahnya. Tapi cerita yang terakhir ini Adi dengar dari Mas Supri, tetangganya sekaligus manten baru. Mas Supri ini dulunya sempat merantau keluar Jawa. Beliau kembali ke Pulau Jawa setelah menikah dan menempati rumah orang tuanya. Waktu cerita tentang pocong Mbak Sum sedang heboh-hebohnya, Mas Supri yang selalu bilang untuk tidak percaya hal begituan. Dia mengaku sudah sering lihat yang lebih menakutkan dari sekedar pocong di luar Jawa. Tapi malam Jumat itu tidak akan pernah Mas Supri lupakan.
Ketika beliau cerita ke Adi dan teman-temannya, Mas Supri seperti masih nggak percaya apa yang dia lihat. Waktu itu kamar mandi dan toilet jadi satu, tapi terpisah dengan rumah utama. Jadi kalau mau ke toilet harus keluar rumah dan jalan beberapa langkah untuk sampai. Tapi malam itu suasananya lain, lebih dingin dan Mas Supri ingin buang air besar. Dia keluar rumah lewat pintu belakang, berjalan sebentar lalu sampailah di toilet. Sudah lepas celana, Mas Supri menyalakan rokok di dalam toilet. Sampai akhirnya dia ngerasa perasaannya mendadak tidak enak, semacam gak tenang, diikuti suara ayam. Mas Supri masih gak mikir macem-macem, tapi lama-kelamaan semakin berisik ayamnya. Belum selesai suara ayam, bau anyir langsung tercium. Sempat dia pikir asal baunya dari limbah buatannya, tapi baunya lain. Setelah selesai, dia bergegas keluar. Betapa kagetnya dia saat di luar toilet, Mbak Sum berdiri menyambutnya. Mas Supri tidak ngomong apa-apa, tapi langsung lewat dan masuk ke rumah. Dipikir sudah aman, tapi bau anyir masih tercium di hidungnya. Pas sudah masuk kamar, Mas Supri naik ranjang. Istrinya sudah tertidur lelap, tapi bau itu belum juga hilang. Karena sudah tidak tahan, Mas Supri membangunkan istrinya. Istrinya yang bangun dan sedikit kesal kemudian bertanya, "Ada apa Thomas?" Mas Supri hanya bilang, "Dek, bacakan ayat kursi dek, ada Mbak Sum di sini dek." Mendengar itu istrinya awalnya kaget, tapi segera mulutnya membaca melantunkan ayat. Setelah bau itu hilang, istrinya cuma bilang, "Tadi Mas lihat ada Mbak Sum tak?" Mas Supri cuma nunjuk sebelah almari. "Tadi Mbak Sum berdiri di sana dek." Adi kemudian mengatakan setelah 40 hari itu, semua warga ramai mengadakan pengajian khusus di dekat pemakaman. Dan setelah malam itu, pocong yang menyerupai Mbak Sum sudah tidak terlihat menampakkan diri. Tapi Adi masih diam. Setelah saya paksa bicara, Adi akhirnya mengatakan, katanya sempat masih ada yang lihat, tapi cuma di dekat pemakaman. Dan yang lihat itu bukan warga desa, tapi warga umum. Terlepas dari apa yang menimpa desa dan musibah keluarga Mbak Sum, tapi belum ada yang bisa memastikan apakah itu benar-benar Mbak Sum ataukah jin yang menyerupai Mbak Sum. Karena pernah ada yang bicara kalau itu bukan Mbak Sum, tapi jin usil yang kebetulan ingin menggoda. Setiap kali orang-orang pintar yang didatangkan tidak mau bercerita perihal itu. Mereka cuma mengingatkan agar tidak lagi membicarakan hal-hal buruk yang menjadi aib saudaranya. Tapi tetap saja, kehebohan ini dulu benar-benar membuat geger satu desa. Untuk yang tanya bagaimana sakit Mbak Sum, masih tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Kabarnya itu kiriman dari orang yang tidak suka dan ingin mencelakai keluarga Mbak Sum. Saya yang benar-benar mengalami melihat Mbak Sum di jembatan saja masih kadang gak percaya kalau kejadian itu benar-benar terjadi. Jadi terserah kalian mau percaya atau tidak percaya, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya cerita ini cuma ingin membagi pengalaman, sekaligus semoga kita dapat belajar dari hal ini, bahwa membicarakan aib saudara, tetangga, atau orang lain itu tidak baik, karena sebaik-baiknya kita kelak akan mendapat balasannya. Sebenarnya saya masih punya banyak cerita semacam ini, tapi sampai di sini dulu ya Sobat Nasihat Kehidupan. Lain kali saya akan bahas kisah misteri yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video Nasihat Kehidupan. Jangan lupa like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.